Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan, membaca dan merenungkannya melalui bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, Yeremia pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah yang hidup dan berhala-berhala. Demikian firman. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit. Sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tanganku tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh, kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka, tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang alih. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka. Para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Demikian bacaan firman Tuhan kita di saat ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada ungkapan yang familiar yang sering kita dengar. Demikian ungkapan tersebut, biar kalah nasi, asal jangan kalah aksi. Itulah yang diyakini oleh kebanyakan orang di era modern saat ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berhala adalah produk yang dikatakan dipakai iblis untuk berusaha memisahkan manusia dari Allah. Berhala juga biasanya menyerang zona keinginan
kehidupan umat manusia, sebagaimana yang terjadi di Taman Eden. Kisah Perjanjian Lama, kita tahu bersama di Taman Eden, iblis menggodai Adam dan Hawa untuk memakan buah pohon yang ada. Dan dalam Perjanjian Baru, kita lihat pencobaan di padang gurun mengenai kisah batu menjadi roti. Itulah yang disaksikan dalam Alkitab. Demikian juga yang terjadi di masa kini. Keinginan manusia menjadi pintu gerbang untuk menggoda manusia. Berhala masa kini sangatlah kreatif. Berhala masa kini sangatlah inovatif dan selalu berusaha untuk relevan dengan zaman. Saudara, berhala masa kini terus mengalami perubahan bentuk yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Media sosial yang semakin mudah diakses oleh masyarakat telah mengubah berbagai pandangan, berbagai paradigma termasuk gaya hidup. Era saat ini banyak orang terjerumus pada hal yang demikian. Popularitas, gaya hidup hedonisme, waktu berselancar di internet sangat banyak, baik itu di YouTube, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Bahkan juga orang saat ini menggunakan online, misalnya belanja online, pinjaman online, yang membuat banyak orang dicekik dan dililit oleh berbagai hutang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bentuk-bentuk berhala modern telah merampas waktu manusia untuk Allah, sehingga orang Kristen yang percaya Allah semakin menyusut. Itu dilihat dari tingkat kehadiran warga jemaat di setiap persekutuan ibadah-ibadah. Presentasi kehadiran di bawah 50%. Hal ini membuat gereja menjadi prihatin. Oleh karenanya, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, belajar dari firman Tuhan kita di saat ini dalam kitab Yeremia pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-16 menjelaskan tentang siapa itu berhala dan siapa Allah itu. Mari kita lihat dalam kitab ini, dalam bacaan firman yang kita baca dalam Yeremia pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Di situ dikatakan berhala adalah buatan tangan manusia. Berhala adalah terbuat dari kayu. Berhala juga adalah tidak bisa diandalkan dalam kehidupan umat manusia. Berhala juga adalah bodoh dan dungu, benda yang mati, benda yang tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanyalah ciptaan Allah. Sementara apa yang dimaksudkan dengan Allah menurut bacaan firman kita di saat ini? Allah adalah berkuasa. Allah adalah pencipta alam semesta. Allah sangat besar dan perkasa. Allah adalah Allah yang benar, hidup dan raja yang kekal. Itulah yang dibahas dalam kitab Yeremia pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-16 ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini dapat kita ketahui tentang perbandingan kuasa Allah dan ketidakberdayaan berhala. Allah sangat berkuasa. Allah sumber pertolongan yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita umat manusia. Dan Allah adalah Tuhan. Hanya Dia saja yang layak kita sembah. Hanya Dia Allah yang layak kita hormati dan taati. Sedangkan berhala adalah hasil karya tangan manusia yang tidak punya apa-apa.
Dan sayangnya saudara-saudara, yang dunia praktekkan saat ini, yang mereka sembah adalah berhala yang adalah buatan tangan manusia. Berhala diistimewakan, berhala dituhankan dalam dunia saat ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejak zaman dahulu hingga sekarang, bahkan sampai selamanya, Allah kita tetap sama. Ia tidak pernah berubah. Era berganti, zaman berubah, tapi Tuhan tidak. Allah tetap Tuhan yang sama. Allah menuntut kesetiaan dan ketaatan. Allah mau umatnya selalu berharap, bersandar, dan datang kepadanya. Oleh karena itu, jangan lari atau jauh daripadanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan berala? Seiring perubahan zaman yang semakin maju, muncul berhala modern berupa uang, kekuasaan, hobi, dan gadget, dan sebagainya. Itu seringkali kita tuhankan dalam kehidupan kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dapat disimpulkan berhala menuntut tumbal. Tumbal di sini dimaksudkan sesuatu yang harus dipersembahkan untuk suatu keinginan tertentu. Contohnya berupa pohon, kayu, sesajen, dan kekayaan serta lain sebagainya. Menjadi pertanyaan dalam hidup kita, masih adakah berhala dalam hidup kita saat ini? Mari kita periksa waktu hidup kita. Tuhan memberi kita waktu sehari 24 jam. Berapa banyak waktu yang telah kita gunakan untuk datang beribadah, berdoa, dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Awaslah, jangan sampai hari berlalu tanpa kita datang untuk menyembah Tuhan. Selanjutnya, mari periksa talenta kita. Tuhan memberi akal, Tuhan memberi kemampuan, Tuhan memberi bakat. Berapa banyak yang kita pakai untuk melayani Tuhan? Apa sumbangsi kita bagi gerejanya? Adakah kita memberi diri untuk dipakainya? Hati-hatilah, jangan sampai kepintaran, bakat kita, talenta kita tidak bernilai positif, malah merusak hidup kita. Selanjutnya, periksalah hati kita. Siapa yang paling utama dalam hidup dan hati kita? Pastikan Tuhan. Sebab jika bukan Tuhan, kita sedang bermasalah. Dosa sedang menunggu kita jatuh dalam kehidupan yang digodai oleh iblis. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Nabi Yeremia dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen, terlebih khusus warga Gemim, andalkanlah Tuhan selalu dalam hidupmu. Percayalah, Allah tidak pernah berbuat salah. Allah selalu benar. Jangan mencurigai Allah, apalagi mempersalahkan Allah. Pola Allah membentuk hidup manusia selalu melalui proses. Bagaikan bangsa Israel, Allah membentuk hidup kita menjadi permata yang indah dengan menggunakan palu dan pahat supaya kita tunduk, supaya kita terus takluk dan bergantung sepenuhnya pada Dia, Allah Juru Selamat dan sumber kehidupan kita. Allah juga memproses bangsa Israel yang dibentuk melalui berbagai penderitaan, melalui berbagai tantangan ketika mereka ada di pembuangan selanjutnya dibawa di padang gurun untuk membentuk generasi hidup umat Israel agar supaya baru dan layak berkuasa di Yerusalem. Saudara-saudara, demikian juga kita. Allah berproses melalui berbagai cara. Masalah, pergumulan, tantangan silih berganti datang dalam kehidupan kita. Allah telah menjanjikan kita bahwa Dia akan menolong kita. Oleh karena itu, setiap proses yang kita jalani dalam hidup ini adalah cara Tuhan
untuk menempa hidup Kristen, untuk membuat kita orang-orang percaya, iman semakin diperteguh agar supaya hidup kita semakin memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu di hari-hari hidup ini, di era yang semakin modern ini, marilah kita senantiasa terus datang pada Tuhan. Sama seperti dalam Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka biarlah kita semua terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, serta melakukan semua kebenaran itu dalam hidup kita, sehingga hidup kita terus diberkati dan terus memuliakan nama Tuhan. Amin.